Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Baik, kali ini kita akan membicarakan ruang vektor Rn yang akan kita eh, bagi dalam dua sub bahasan. Yang pertama adalah vektor di dalam ruang Rn, yang kedua kombinasi linear. Walaupun yang kedua ini nanti akan kita lanjutkan pada kesempatan yang lain. Baik, kita mulai dengan sebuah contoh. Nah, kita eh, biasa mengenal vektor semacam ini. Misalnya vektor U dengan komponen 2, 3. Ini biasa kita kenal dengan vektor pada ruang dimensi 2. Sedangkan vektor V dengan komponen ada 3 komponen yaitu 2, 3, 5. Ini biasa kita kenal dengan vektor pada ruang dimensi 3. Nah, vektor-vektor ini dapat kita gambarkan masing-masing. Untuk vektor yang pertama, vektor U, komponen X-nya itu memiliki panjang 2, komponen Y-nya memiliki panjang 3, sehingga disebut vektor 2, 3. Untuk vektor V di dalam ruang berdimensi 3, gambarnya demikian. 2 dalam arah sumbu X, 3 dalam arah sumbu Y, dan 2 dalam arah sumbu Z. Nah, dalam prakteknya, vektor yang sering dihadapi itu tidak dibatasi pada vektor yang memiliki 2 atau 3 komponen saja. Namun bisa lebih dari 3 komponen. Untuk itu kita perlu eh, memperkenalkan definisi dari vektor dengan jumlah komponen yang lebih umum. Definisi yang pertama, diketahui N bilangan bulat positif. Susunan terurut bilangan real berbentuk A1, A2, dan seterusnya hingga AN dibatasi dengan tanda kurung kotak ya. Kemudian susunan ini kita beri notasi V vektor. Ini dinamakan vektor di Rn. Nah, istilah R sendiri itu karena A1, A2, dan seterusnya sampai AN berupa bilangan real dengan pangkat N. N di sini maksudnya adalah banyaknya komponen, ada N komponen. Nah, vektor ini memiliki si A, I sebagai komponen yang ke I. Nah, vektor demikian juga dinamakan vektor baris karena V ini kita tulis dalam bentuk berbaris, dalam bentuk baris A1, A2, hingga AN. Contoh, V vektor dengan komponen 4, min 1, 3, 1. Vektor ini memiliki 4 komponen, sehingga ini merupakan vektor di R4. Contoh berikutnya, W vektor min 3, 0, 2, 5, 2. Ini vektor dengan 5 komponen, sehingga dia merupakan vektor di ruang R5. Nah, vektor kadang-kadang juga ditulis dalam bentuk kolom. Ya. Eh, Hal ini nanti akan digunakan silih berganti sesuai dengan keperluannya. Nah, dalam bentuk kolom, vektor itu dituliskan dalam bentuk demikian. Jadi, A1 pada baris pertama, A2 baris kedua, dan seterusnya AN pada baris ke N. Ini namanya vektor dalam bentuk kolom. Sebagai contoh, vektor-vektor yang kita tuliskan pada slide sebelumnya dapat kita tuliskan dalam bentuk kolom
demikian U 23, V 252, U V 4 min 1 3 1, W min 3 0 2 5 2. Ini contoh-contoh vektor dalam bentuk kolom. Jadi di sini yang perlu ditekankan ini hanya cara penulisannya. Sedangkan penggunanya nanti akan relatif bergantung pada topik yang sedang dibahas. Kemudian pada vektor itu dapat kita kenakan operasi aljabar. Ya. Ada dua operasi aljabar pada vektor di Rn, yaitu operasi penjumlahan dan perkalian vektor dengan bilangan real. Definisinya demikian. Eh, Diketahui U vektor dengan komponen U1, U2 hingga UN. V juga vektor dengan komponen U1, U2 hingga UN. Jadi kedua vektor U dan N itu memiliki komponen yang sama. Sama banyaknya komponen sama ya, sebanyak N. Kemudian X, maaf, X, K ya, K bilangan real, K bilangan real. Nah, operasi yang pertama, penjumlahan U ditambah V didefinisikan sebagai jumlah dari masing-masing komponen yang posisinya sama. Jadi ini berupa vektor, di mana komponen pertama U1 tambah U2, komponen kedua U2, U2 tambah V2, dan seterusnya, hingga komponen yang ke N, UN tambah VN. Ini definisi jumlah dua vektor. Kemudian pengertian perkalian bilangan real dengan vektor, kita tulis K kali vektor V, maknanya adalah setiap komponen V dikalikan dengan bilangan K. Dengan demikian, baik operasi pertama maupun operasi kedua, itu hasilnya berupa vektor ya di dalam ruang Rn. Nah, selanjutnya himpunan semua vektor di dalam Rn dilengkapi dengan kedua operasi tadi, penjumlahan dan perkalian, itu dinamakan ruang vektor Rn. Jadi kita tegaskan sekali lagi, ruang vektor Rn adalah himpunan vektor dengan n komponen, di mana di situ ada dua operasi, penjumlahan vektor dan perkalian bilangan real dengan vektor. Contoh, misalkan U vektor 1, 3, min 2, 0. V-nya min 2, 1, min 1, 1. U ditambah V, kita tambahkan komponen yang posisinya sama. Jadi 1 tambah min 2, 3 tambah 1, min 2 tambah min 1, 0 tambah 1. Hasilnya berupa vektor min 1, 4, min 3, 1. Contoh berikutnya, misalkan U vektor dengan komponen 2, min 3, 6, 8, 0. 3 kali U berarti vektor U, ya, setiap komponennya dikalikan dengan 3. Jadi sama dengan 3 kali komponen pertama kedua, terus 3 kali min 3, ini kelebihan nih. Nggak ada. Kemudian 3 kali 6, 3 kali min 8, 3 kali 0. Hasilnya berupa vektor 6, 9, min 9 harusnya nih, min 9, kemudian 18, min 24, dan 0. Ini harusnya minus 9. Salah ketik ya. Nanti. Baik. Eh, Kita lanjutkan contoh berikutnya. U vektor 2 min 51, V vektor 7, 2 min 2.
U dikurang V berarti setiap komponen U dikurangi dengan setiap komponen V dengan komponen yang posisinya sama. Jadi di sini 2 dikurang 7 ini hasilnya dikurang 7 hasilnya minus 6. Kemudian min 5 dikurang 2 ini hasilnya min 7. Kemudian 1 dikurang min 2 hasilnya ini 1 dikurang min 2 hasilnya 3. Sehingga hasil pengurangannya adalah min 6 min 7 3. Contoh berikutnya, misalnya kita memiliki vektor U dengan komponen 2, 3, 1. V-nya dengan komponen min 2, 1, min 3. 3U ditambah 2V. Berarti vektor U dikalikan dengan 3 dulu. Kemudian vektor V dikalikan dengan 2 dulu. Hasilnya baru dijumlahkan. Ya. 3 kali U, ini hasilnya 6, 9, 3. 2 kali vektor V, hasilnya adalah min 4, 2, min 2. Kemudian kita jumlahkan, hasilnya 2, 5, 1. Ya, demikian tadi contoh-contoh tentang operasi aljabar pada vektor. Selanjutnya kita masuk ke topik yang kedua, yaitu tentang kombinasi linear. Nah, ini akan kita berikan contoh-contohnya dulu ya. Untuk teknis bagaimana mencarinya nanti kita lanjutkan pada materi berikutnya. Baik, eh, definisinya demikian. Vektor U dikatakan kombinasi linear dari vektor V1 dan V2. Jadi kita gunakan eh, definisi yang sederhana dulu, nanti kita kembangkan ke definisi yang lebih umum. Jika ada bilangan K1 dan K2, sehingga U itu sama dengan K1 kali V1 ditambah K2 kali V2. Jadi jika U itu dapat kita tuliskan dalam bentuk jumlah dari hasil kali skalar dengan vektor V1 dan vektor V2. Contoh, misalkan kita memiliki vektor U dengan komponen 2, 7. Nah, komponen ini merupakan, vektor U ini merupakan kombinasi linear dari vektor V1 dengan komponen 11 dan vektor V2 dengan komponen 01. Mengapa? Karena kita dapat tuliskan U 27 itu sama dengan 22 vektor 22 ditambah vektor 05. 22 itu sama dengan 2 kali vektor 11. Kemudian 05 itu sama dengan 5 kali vektor 01. 11 adalah vektor V1, 01 adalah vektor V2. Sehingga ruas terakhir ini menyatakan sama dengan 2 kali V1 ditambah 5 kali V2. Atau kalau kita tuliskan demikian, U 27 sama dengan 2 V1 ditambah 5 V2. Kita ulangi, U sama dengan 2 V1 ditambah 5 V2. Dengan demikian, U itu merupakan kombinasi linear dari V1 dan V2. Jadi ada bilangan K1 dan K2 yaitu 2 dan 3 dan 5 ya. Sehingga 2 V1 ditambah 5 V2 sama dengan U. Baik, kita lanjutkan. Contohnya, misalkan kita memiliki vektor U dengan komponen 3, min 6, 9. Vektor ini merupakan kombinasi linear dari vektor V yang komponennya 1, min 2, 3. Sebab U 3 min 6, 2 itu sama dengan 3 kali vektor 1 min 2, 3. 1 min 2, 3 tidak lain adalah vektor V.
V. Dengan demikian, ini sama dengan 3V. Jadi, kalau kita baca dari ujung-ujungnya saja, U sama dengan 3V. Ya. Secara intuisi, vektor U itu kelipatan 3 dari vektor V. Jadi kalau pada ruang dimensi 2 atau 3, vektor U itu sama dengan vektor V yang panjangnya dikalikan 3. Ya, yang panjangnya 3 kali. Baik, kita lanjutkan contoh berikutnya. Vektor U dengan komponen min 41. Ini juga merupakan kombinasi linear dari vektor-vektor V1, 41, dan V2, 2 setengah. Kenapa? Karena kita tuliskan U itu sebagai berikut. Ya. U, yaitu min 4, min 1, itu dapat kita tuliskan demikian. 2 setengah dikurang 6, 3/2. 2 setengah ini sama dengan setengah kali vektor 41. Sedangkan vektor 6, 3/2 itu sama dengan vektor 2 setengah kali 3. Atau 3 kali vektor 2 setengah. Ini vektor V1. Kemudian yang berikutnya 2 setengah kali vektor V2. Sehingga di sini U sama dengan setengah V1 dikurangi 3V2. Sehingga U merupakan kombinasi linear dari V1 dan V2. Kalau kita tulis dalam bentuk notasinya, berarti demikian. U sama dengan setengah V1 dikurang 3V2. Nah, pengertian kombinasi linear secara umum demikian. Misalkan kita punya ruang vektor Rn, kemudian U, V1, V2 hingga Vn itu semua vektor-vektor di Rn. Jadi semuanya memiliki n komponen. Nah, vektor U dikatakan kombinasi linear dari vektor V1, V2 hingga Vn jika ada bilangan K1, K2, dan seterusnya hingga Kn sehingga U sama dengan K1 V1 ditambah K2 V2 dan seterusnya ditambah Kn Vn. Itu tinggal K-nya nih ya. Kn Vn. Ini harusnya Kn Vn ya. Yang suku terakhir bukan Vn tapi Kn kali Vn. Baik, kita lanjutkan dengan contohnya. Contoh, vektor U dengan komponen 3 min 5, 2 merupakan kombinasi linear dari vektor V1 dengan komponen 1, 1, 0, V2, 0, 2, 1, dan V3, 1, 0, 1. Ini juga harusnya koma. Kenapa? Karena kita bisa tuliskan U ini sebagai berikut. U sama dengan 1, 1, 0 dikurangi 3 kali vektor 0, 2, 1 ditambah 2 kali vektor 1, 0, 1. Atau U sama dengan V1 min 3 V2 ditambah 2 V3. Sehingga ini merupakan vektor U ini merupakan kombinasi linear dari V1, V2, dan V3. Contoh berikutnya, eh, diketahui vektor U dengan komponen min 3, 7, 4, min 1. V1 vektor dengan komponen 1, 1, 0, 0. V2 vektor 0, 1, 0, 0. V3 0, 0, 1, 1. Dan V4 0, 0, 1, min 1. Nah, kita bisa menuliskan U sebagai
kombinasi linear dari U1, dari V1, V2, V3, dan Vn. Nah, yaitu demikian. Ini U punya sama dengan min 3 kali vektor V ditambah 7 kali vektor V2 ditambah 4 kali vektor V3 dikurang 5 kali vektor V4. Yaitu U-nya sama dengan min 3 V1 ditambah 7 V2 ditambah 4 V3 dikurang 5 V2. Sehingga vektor U merupakan kombinasi linear dari vektor V1, V2, V3, V4. Demikian ya. Nanti yang salah ketik tadi kita perbaiki. Kemudian untuk kombinasi linear ini belum selesai. Nanti kita akan lanjutkan dengan bagaimana mencari eh, bilangan-bilangan seperti pada contoh ini, yaitu bilangan 3, min 3, 7, 4, dan -5. Sehingga U merupakan kombinasi linear dari faktor V1 hingga V4 ini. Akan kita lanjutkan pada eh, sesi berikutnya. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.